Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Juwana, alhamdulillah hadir membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kehidupan yang penuh barokah dunia akhirat. Amin. Dan yang kami hormati Bapak RW kita Bapak Haji Ustaz Hariri, mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan kehidupan yang penuh barokah dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah anugerahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang paripurna, kehidupan yang dirahmati oleh Allah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan satu surat yang bisa merubah satu malam bobotnya lebih baik dari 1000 bulan. Surat apa itu Bapak Ibu? Surat Al-Qadar. Ini sudah dibahas pada pertemuan awal Januari, ya. Tetapi belum tuntas, kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini. Judulnya Damai dan Bahagia dengan 3 cahaya. Apa hadirin? Damai dan bahagia dengan 3. Bapak Ibu ingin damai hidupnya? Ingin bahagia penuh barokah? Kalau ingin, ayo disimak, ya. Mudah-mudahan yang menyimaknya Allah anugerahkan kelapangan jiwa, Allah anugerahkan kecerdasan pikiran dan akhlak yang mulia. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumus untuk damai dan bahagia dalam kehidupan ini dalam perspektif surat Al-Qadar, rumusnya ada berapa? Ada 3. Yang jawab 3 dapat hadiah dari saya. Hadiahnya 100 juta. Terima kasih. Bukan terima gaji, terima kasih. 3 cahaya. Cahaya yang pertama apa? Cahaya Al-Quran. Cahaya yang kedua, cahaya malam Lailatul Qadar. Cahaya ketiga, cahaya malaikat. Masya Allah. Dan yang saya yakin yang mencatat pasti ingat, ya.
dicatat. Baik hadirin, cahaya Quran sudah kita bahas. Hadirin, satu malam karena di situ turun Al-Quran, maka malam itu bobotnya melebihi 1000 kebaikan, 1000 bulan kebaikan di luar bulan Ramadan atau di luar bulan di luar malam Lailatul Qadar. Itu lantaran apa hadirin turun apa? Nah itu. Maka hadirin, jika kita ingin hidup kita berbobot, maka cerahkanlah hati kita dengan cahaya Al-Quran, cerahkanlah pikiran kita dengan Al-Quran, dan cerahkanlah tingkah laku kita dengan cahaya Al-Quran. Itu yang membuat diri kita berbobot hadirin. Saya ingin kasih tahu nih Bapak Ibu, ini dompet nih, dompet. Ibu-ibu paling akrab dengan dompet toh. Ya Bapak Bu, dompet. Tongkrongannya keren, ya kan? Terus pas dilihat, yang ada cuma 2000. Kira-kira kecewa atau bahagia? Bahagia bener. Kecewa. Terus ada kemudian dompet yang sederhana Pak, dompet terbuat dari kain, kagak ada macam-macamnya, ada kayak gininya, ada kain, dari kain doang, dompet doang dari kain, pakai resleting klik, ya kan? Isinya 10 juta. Pilih yang mana kira-kira, yang keren atau yang sederhana? Hadirin, itulah manusia, sangat tergantung dengan pokok kehidupannya. Dan manusia akan hebat bukan karena tampangnya, bukan karena bajunya, tapi karena isi yang ada di jiwanya, isi yang ada di kepalanya, isi dalam moralitasnya. Itu hadirin yang membuat hebat. Sebagaimana malam Lailatul Qadar satu malam sama dengan malam-malam yang lainnya. Kenapa ini satu malam bobotnya melebihi 1000 bulan hadirin? Karena di situ ada mukjizat Allah yang paling agung. Apa namanya? Al-Quran. Begitu hadirin. Makanya Bapak Ibu, halo, masih bersama saya? Yuk, biasakan di sisa hidup yang masih tersisa ini, tiap hari pokoknya baca Al-Quran. Tiap hari. Nah, syukur-syukur alhamdulillah di masjid kita ini, ya, setiap 2 pekan sekali kita membaca tafsirnya agar kita tahu kandungannya, sehingga yang basah dengan cahaya Al-Quran bukan hanya lisan kita, tetapi akal dan jiwa kita. Ini yang membuat diri kita berbobot, Pak. Bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada diri kita, ya. Bisa jadi suami mau berantem, tapi gara-gara ibu membaca Al-Quran, cahayanya muncul. Bapak langsung ingat tentang masa lalu, tentang masa indah di pengantin baru. Ya, Masya Allah. Gak jadi namanya. Ya, Masya Allah. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Itu pertolongan Allah. Jadi hidup ini jangan hanya dikalkulasi dengan pikiran kita. Ada keberkahan yang jauh lebih hebat dari kalkulasi pikiran kita. Apa itu? Al-Quran. Jika ibu-ibu ini baca Al-Quran, suami yang awalnya mau marah, ya kan, mungkin kesel, mau pun, cahaya Al-Quran hadir di wajahnya karena dia istiqomah membaca Al-Quran. Tiba-tiba apa? Allah lembutkan hati suami. Eleng, dulu engkau mau berkelawar dia, kenapa sekarang mau dipukul? Istighfar. Oh, ada nggak bapak-bapak yang kayak gitu ya? Nggak ada. Ada ya Bu ya? Masya Allah. Begitu pun, ini kisah nyata nih Pak Bu, kisah nyata nih. Suaminya capek kerja, nih
Tiba-tiba suaminya bilang sama istrinya, masa apa Pak? Tahu capek? Oh, marah-marah tuh istrinya. Masya Allah. Akhirnya istrinya keluar dari makanan, keluar dari makanan. Pulang-pulang suaminya langsung dipeluk. Maafin saya ya. Kenapa Pak? Saya salah, tapi membuka air. Boleh jadi yang melembutkan hati sang istri yang marah-marah itu cahaya Al-Quran yang dibaca oleh suaminya. Begitu Pak. Jadi, halo, masih bersama saya? Nah, jadi padahal suaminya gak ngomong apa-apa, tapi sang istri tiba-tiba memeluk suaminya, maafkan saya salah. Coba, itulah yang disebut dengan cahaya Al-Quran yang memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada yang mengkajinya. Syafaatnya apa? Dia tolong, dan salah satunya memancar kepada istrinya saat istrinya membentaknya padahal suaminya nggak salah. Dengan izin Allah, Allah lembutkan hatinya, lalu kemudian dia menjadi baik. Indah nggak kalau begitu? Masya Allah. Ini cahaya Al-Quran ya. Saya tanya lagi, tolong dijawab dengan jujur nih, Pak, Bu, kalau dikasih rumah sama suami, Bu, ingin yang sempit apa yang lapang? Itu gak tahu ya. Tapi memang ada hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Oh iya. Kemudian yang ketiga, al-markabus salih, kendaraan yang nyaman. Kalau hujan gak kehujanan ya. Kalau panas gak kepanasan. Apa itu? Pilih mobil atau motor? Mobil, mati juga ya. Wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan tempat kerjanya kagak jauh, dekat sama rumahnya, kagak macet. Ya bagaimana ya? Kalau cuma di depan mulus Pak, kagak macet tuh Pak. Kalau lagi nggak macet ya. Nah, salah satunya rumah yang luas Pak, Bu. Nah, rumah yang luas ini beda nggak dengan rumah yang sempit Pak? Beda. Rumah yang luas mau ngatur apa aja enak kan? Kalau rumah sempit gimana? Tumpuk-tumpuk kan? Itu makna secara tekstual, tetapi makna secara hakiki rumah yang diluaskan oleh Allah. Apa itu? Hati kita diluaskan oleh Allah. Kalau hati sudah luas, Masya Allah. Dan di antara yang bisa meluaskan hati, bacaan Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah ini penting hadirin. Baik, itulah indahnya cahaya Al-Quran, dan saya sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Setelah cahaya Al-Quran, apa Bapak Ibu? Cahaya Lailatul Qadar. Ini dia saya bacakan. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, al-amalus salih, perbuatan yang baik, fi Lailatul Qadari, pada malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik, minal amal, dari perbuatan fi alfi syahrin, yang dikerjakan 1000 bulan, laisa fiha Lailatul Qadar, di mana di malam itu bukan malam Lailatul Qadar. Artinya, Bu, di malam Lailatul Qadar ibu baca Quran, maka seolah-olah ibu selama 83 tahun 4 bulan itu seolah-olah tak pernah berhenti membaca Al-Quran. Masya Allah. Coba berkata, ada nggak orang 80 tahun pagi, siang, sore duduk baca Al-Quran terus tak berhenti-berhenti? Ada nggak kira-kira? Tapi khusus umat Nabi Muhammad ada. Walaupun cuma baca 1 juz dia, di malam Lailatul Qadar bobotnya seperti 83 tahun lamanya. Masya Allah. Ini bentar lagi Ramadan Bapak Ibu ya. Jangan cuma yang dipikirin kue melulu. Masya Allah. Pak, nanti punya gimana? Bajunya model apaan toh? Ya kan? Gak pernah nanti i'tikafnya di mana? I'tikaf itu di masjid Pak. Halo, masih bersama saya? I'tikaf di mana? Kalau di rumah apa?
Istrikaf. Bukan itikaf itu Pak ya. Kalau di masjid namanya itikaf. Kalau di rumah istrikaf. Ya, baik hadirin. Saya lanjutkan. Nih, malam Lailatul Qadar itu kado istimewa khusus hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Umat sebelumnya kagak dikasih Pak. Masya Allah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, ini ada dalam kitab Safatul Tafasir riwayat ini, ada juga dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Qurtubi ya. Saya bacakan. Waqad ruwiya, telah diriwayatkan, anna rajulan labisa silah, ada seorang laki-laki yang menghunuskan pedangnya, wajada fi sabilillahi alfa syahrin, dan dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dzalik, maka Rasulullah takjub, terpesona akan orang itu. Begitupun para sahabat. Wa tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, tiba-tiba Rasulullah terlintas di hatinya, coba ya umatku bisa berbuat seperti orang itu. Nah, kira-kira begitu. Faqal, maka Rasulullah kemudian berdoa, ya Rabbi, itu ya Allah, ja'alta ummati aqsar al-umam a'mar, lu ya Allah, engkau telah menakdirkan umatku usianya pendek-pendek. Oh, Pak, Bu, kita ini semuanya umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad usianya panjang-panjang apa pendek-pendek? Kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang 100 tahun kayak Mahathir Muhammad sekarang, itu udah super istimewa tuh, banyak bonusnya. Halo Bapak Ibu, ini di sini usianya ada nggak yang 60? Dari jauh kayak masih muda, dari dekat udah tuh ya, Masya Allah ya kan? Yang 70 ada kagak? Masya Allah, 70 ada. Ya Allah, hadirin, tapi kematian tak pernah berjanji. Ada yang belum nikah mati. Ada yang belum nikah nggak di sini? Bang, aku jangan. Makanya masih ada. Cepetan selesaikan skripsinya. Kalau sudah selesai skripsi, dapat ijazah dari kampus. Setelah dapat ijazah dari kampus, insya Allah dapat ijazah dari KUA. Jadi ya, ijazah. Saya terima nikahnya. Begitu dong ya. Lanjut. Karena umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, wa aqallaha a'malan, maka amalnya jadi sedikit. Gitu loh hadirin. Ya, loh, umat sebelum Nabi Muhammad panjang-panjang usianya Pak. Misalnya Nabi Nuh dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan usianya 1970 tahun. Oh, berapa Pak? Ibu mau segitu? Ibu kalau segitu usianya, kagak ada teman di WA ya. Kagak ada teman dah. Ya, kagak nyambung ngomongnya sama anak Gen Z ya kan? Ngomong apa dalam planet? Sekarang gak usah jauh-jauh deh. Anak kita ngomong sama anak kita. Nah, tahu nggak perang Kukilat? Tahu nggak kira-kira? Anak kita itu, Bang, tahu nggak perang Kukilat? Tahu nggak? Nggak tahu dia. Western. Terus main petahukan. Ya kan? Nah kita tahu, anak kita sekarang. Terus ini lagi, apa namanya itu? Telegram, tahu nggak Telegram? Kita tahu anak kita. Awal ditanya. Masya Allah. Kenapa? Udah beda zaman. Ya, lanjut. Nah ini Ibu. Rasulullah berdoa begitu, ya Allah, Engkau telah takdirkan umatku pendek-pendek usianya, karena pendek-pendek usianya maka amalnya jadi sedikit, ya Allah. Apa kata Allah? Fa'aqahullahu lailatal qadri,
maka Allah ngasih bonus kepada Nabi Muhammad namanya malam Lailatul Qadar. Waqal, kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu wahai Nabi Muhammad, khairun laka, lebih baik untukmu, wali ummatika, dan umatmu, min alfi syahrin, dari 1000 bulan, jahada fiha dzalikar rajul, 1000 bulan yang digunakan oleh lelaki tersebut berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Orang yang agak pulang-pulang deh 1000 bulan, agak pulang-pulang berjuang di jalan Allah 1000 bulan, dan kita cukup 1 malam aja hadirin baca Quran, sholat, ya kan, sholat tahajud, itu udah melebihi mereka. Keren bahwa Nabi Muhammad. Sekarang saya ajak bapak dan ibu untuk menikmati bonus yang luar biasa, sehingga bobot usia kita melampaui usia umat sebelum kita. Saya kasih contoh, misalnya bapak ibu usianya mau 100 tahun atau 80 tahun? 90. Ya udah 90 dah. Mudah-mudahan usianya panjang penuh barokah. 90. Nah, masih mudanya ya biasa lah, begajulan lah. Insaf usia 20 tahun. Berapa usianya? 20 tahun insaf. Setiap pas 20 tahun nih, dia selalu menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan dari 20 tahun itu sampai ke 90 tahun, setiap tahunnya dapat malam Lailatul Qadar. Berarti Pak, berapa dari 20 ke 90 berapa? 70 kan? 70 kali 80 tahun berapa? 7 kali 8 56 kan? Berarti 5.600 tahun, 5.590 tahun usia kita. Berapa usianya? 5.690 tahun. Lewat gak usianya Nabi Nuh? Lewat. Keren gak Nabi Muhammad? Masya Allah. Makanya hadir, itulah kemudian kenapa kita bergembira untuk menyambut Ramadan, karena di situ ada mutiara kehidupan, ada bonus yang luar biasa, ada momen yang membuat usia kita begitu panjang. Masya Allah. Saya sampai berdiskusi begini ya teman-teman. Tuh, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar nih, ya, sampai usia kita 5.600, besar ya kan? Sementara usia aslinya kan cuma 70 tahun, berapa? 90 tahun kan? Nah, sementara yang 55.600 itu semuanya kebaikan Pak, agak ada salahnya, baik semuanya. Nah, kata orang Betawinya, kalau yang 90 tahun kan ada baiknya, ada salahnya kan? Kira-kira kalau ditimbang berapa banyak mananya Pak? Insya Allah min akhir jannah semuanya. Min akhir jannah. Tapi ibu-ibu jangan suka cemberut laki. Kuncinya surga bagi emak-emak itu di laki-laki. Halo Bu, masih bersama saya? Suami itu kalau manyun-manyun aktingnya doang Bu, ini deketin, betul nggak Pak? Kok nggak jawab? Baik ya, luar biasa di umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kalau ditimbang nih Pak, 56.000 tahun, 5.600 tahun semuanya kebaikan. Nah 90 tahunnya ada baiknya, ada jeleknya. Kira-kira nih kalau ditimbang, menangan baiknya atau jeleknya? Itulah umat Nabi Muhammad Pak. Insya Allah kita umat Nabi Muhammad akan masuk surga lebih dahulu daripada umat sebelumnya. Masya Allah. Hadirin Allah ya Rabb. Makanya jangan lupa salawat Mas Rasulullah. Yang mau perjuangkan dapat Lailatul Qadar siapa Pak? Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik hadirin, saya akan bacakan lagi ini dalam kitab tentang Lailatul Qadar ini. Saya bacakan dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Nih, qala Ibnu Mas'ud
Ibnu Mas'ud itu satu di antara 7 ulama di kalangan sahabat. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Ini mirip ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat seorang lelaki dari Bani Israil, labisa silah fi sabilillah al-fashahr. Seorang lelaki yang berjuang di jalan Allah 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Dan kemudian orang-orang muslim takjub akan itu. Fanazala inna anzalnahu lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka turunlah malam Lailatul Qadar itu. Kemudian lanjutannya khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allati fiha ar-rajulu silahahu fi sabilillah, di mana digunakan berjuang di jalan Allah oleh laki tersebut. Selanjutnya ini Pak, Masya Allah. Qala Ali wa Urwa, Imam Ali berkata, Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atan min Bani Israil. Rasulullah menuturkan tentang orang, ada ahli ibadah dari Bani Israil 3 orang, 4 orang. Faqal, ini orangnya Abdullah Thanina Abdullah Thamanina sanatan. Mereka beribadah kepada Allah Pak selama 80 tahun. 4 orang ini beribadah kepada Allah 80 tahun. Walam yasuhu tarfata ainin, dan mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Coba bayangkan. Artinya 80 tahun hanya beribadah, gak maksiat sekejap mata pun. Ya. Ini menurut Imam Ali. Fadzakara 4 orang itu namanya Ayyub, Zakaria, Hirqil bin Ajuz, wa Yusha bin Nun. Fa'ajiba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Para sahabat kaget, Rasul hebat benar ya 4 orang itu. Ya kan? Fa'atahu Jibril qal. Maka kemudian Jibril datang berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'i kafir 80 sanatan lam yaqsullah tarfa'aini. Sahabat-sahabatmu ya Rasul takjub akan 4 orang yang senantiasa beribadah dan sedikit pun tak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian apa kata malaikat Jibril? Faqad anzalallahu 'alaika khairan min dzalik. Kata malaikat Jibril, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu yang lebih baik dari orang itu, dari pahala 80 tahun mereka beribadah tak pernah maksiat. Apa itu? Tsumma qara'a. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Artinya Allah kasih engkau 1 malam yang lebih baik dari 80 tahun yang digunakan orang-orang itu beribadah terus-menerus, tidak pernah sedikit pun bermaksiat. Cukup 1 malam aku berikan kepadamu dan kepada umatmu, maka melampaui kebaikan orang-orang yang beribadah 80 tahun tanpa henti dan tak bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendengar itu begitu bahagia hadirin. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Iya. Ini cahaya apa hadirin? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini dia hadirin ya. Selanjutnya ini cahaya terakhir, cahaya malaikat. Cahaya apa itu? 3 cahaya. Cahaya pertama apa? Al-Quran. Cahaya kali cahaya Lailatul Qadar. Yang terakhir apa maksudnya cahaya malaikat ini? Mari kita baca ayat ini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu,
dan turun para malaikat wa Jibril dan malaikat Jibril ilal ardi fi tilkal lailah bi amri rabbihim. Para malaikat turun dari langit dikomandoi oleh pemimpinnya namanya malaikat Jibril pada malam itu, Pak. Min ajli kulli amrin, untuk merealisasikan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Faqaddarahu Allah wa qadahu li tilkal sanah ila sanatil qabilah, yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah dari tahun itu ke tahun yang akan datang. Jadi untuk mengeksekusi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Hadirin, dalam kitab itu saya tadi baca tafsir Sofatul Tafasir, sekarang saya baca tafsir Al-Qurtubi. Ini menarik, Pak. Saking banyaknya itu malaikat turun, bumi itu sampai nyesek, sampai nggak seperti dalam muat. Kenapa? Ini dia. Tanazzalul malaika ay tahbitu. Tahbitu itu mendarat. Seperti pesawat tahbitu di sana. At-thairatu tahbitu di sana. Pesawat itu mendarat di airport dengan selamat. Tahbitu itu dari langit itu turun semuanya. Perhatikan ini. Tahbitu min kulli sama'in wa min sidratil muntaha. Turun malaikat dari langit, min kulli sama'in, dari setiap langit lapis 7 itu, Pak, turun semuanya, termasuk dari sidratul muntaha. Ya, dalam kisah Isra dan Mi'raj seluruh malaikat dari setiap lapisan langit turun. Apa enggak? Coba, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Maka malam hari itu, Pak, Masya Allah, sampai dikatakan wa masdanu Jibril ala wasatiha, dan Jibril di tengah-tengah. Fayanziluna ilal ardi, dan mereka turun ke muka bumi ini. Wa yu'minuna ala du'a'in nas, dan malaikat yang turun sampai bumi itu sempit karena saking banyaknya itu nggak berhenti-berhenti mengaminkan doanya orang-orang beriman. Malam itu ibu berdoa, ya Allah naik haji, ya Allah, malaikat seandainya telinga kita ini, Pak, dibuka hijabnya, dibuka penutupnya sehingga telinga jiwa bisa mendengarkan perkataan para malaikat, Masya Allah, bergetar ini hati hadirin. Allah, ya Allah, jadikan suami saya, ya Allah, lembut, ya Allah. Malaikat mau apa? Gajinya naik, ya Allah. Pas naik dan melirik istri lain, ya Allah. Cukup saya, ya Allah. Kenceng nggak malaikat namanya? Kenceng. Berkata bapak-bapak, ya Allah, jadikan istri hamba, ya Allah, bisa merawat fisiknya, ya Allah. Jangan juga merawat jiwanya, ya Allah. Fisiknya dulu saat saya pulang, ya Allah. Kira-kira malaikat bilang apa? Ini berangkat bau asam, pulang bau. Ada yang begitu. Pantesan suaminya tersinggung sama sekretaris di kantor. Masya Allah. Saya nggak nyindir nikung. Ustaz curhat nggak ngasih tahu. Udah ngaji. Sampai di mana tadi? Yang diingat glowing nih. Doa, Pak, doa. Ya, malaikat turun dari setiap langit itu sampai langit Sidratul Muntaha, turun ke dunia. Kira-kira dunianya malaikat turun semuanya tuh, kira-kira dunianya sempit nggak, Bu? Untungnya mata kita kalau dibuka nih mata kita, hijabnya, sehingga mata kita kasyaf, dengan izin Allah bisa melihat malaikat. Masya Allah, kayaknya kita nggak mau tidur malam itu, Bu. Doa terus, ya Allah, itu ngaji udah tua banget, ya Allah. Apa gantinya, ya Allah, dengan kemampuan untuk ganti mobil udah kreditan 5 tahun, ya Allah. Kayaknya ganti yang baru, berikan kekuatan. Wah, doa terus, Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Ada aki-aki doa, ya Allah, saya baca Al-Quran gak fasih-fasih, ya Allah, berikan kemampuan untuk fasih, ya Allah.
berikan kenikmatan saat membaca Al-Quran, berikan kemampuan memahami kandungannya untuk mengamalkannya ya Allah. Kira-kira yang berdoa seperti ini jarang gak dibandingkan yang berdoa tentang mobil ya Allah? Banyak yang mana kira-kira? Maka itu saya doanya. Tapi kalau mobil digunakan untuk silaturahim bagus itu ya, Masya Allah. Baik hadirin. Nih, kapan para malaikat itu mendoakan kita? Sejak maghrib itu Pak. Buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau sudah begitu ngapain? Buka kan? Nah, iya, buka. Minum kan? Minum. Alhamdulillah. Nah, sejak itu apa yang kita doakan? Ini dalam tafsir Fathul Tafsir, malaikat turun min awal yaumiha ila tulu'il fajr. Mulai dari terbenamnya matahari, azan apa? Maghrib, duhur, maghrib Pak. Azan maghrib sampai subuh. Itu hadirin, malaikat sudah mengabarkan kita. Masya Allah. Dan itu kalau malam Lailatul Qadar, bukannya Bapak itu setara dengan 1000 bulan. Kalau Bapak dan Ibu ngasih takjil setara dengan 1000 bulan. Masya Allah. Makanya di kampung dulu Haji, di kampung saya itu, saya masih kecil, saya disuruh orang tua untuk nganterin buka. Semua orang di kampung itu setiap hari nganterin buka, gantian. Namanya pemaleman, gitu ya. Masih ingat sih? Nah, iya. Kalau nggak ingat berarti lahirnya di Eropa gitu. Kan Eropa sama Madura kan sama-sama A belakangnya kan? Iya. Itu hadirin saya suruh nganterin. Itu pun namanya makanan di 10 malam terakhir itu melimpah. Masya Allah. Semua orang di kampung kalau ada pemaluman itu kayaknya gaji, kayaknya gasep. Bayangkan kalau satu kumpul jujur itu Pak, jujur pas itu orang ngasih sama kita. Misalnya dari 20 orang yang kita kasih, 10 orang yang makan makanan kita Pak. Allah Bismillah makan kita. Bayangkan seolah-olah kita bersedekah kepada 10 orang selama 80 tahun Pak. Ya Allah, indah sekali. Saya baru tahu ternyata adat dan tradisi itu dari tempo dulu itu gak asal-asalan. Makanya anak muda sekolah apa itu begitu dipak banget, nanti belum baca, kita aja, gue sentil lo ya, kira-kira begitu. Kalau di, iya, itu Pak kalau sudah sampai itu pucurnya itu saking banyaknya direnteng sampai segini. Masya Allah. Dan itu dimakan akhirnya, dibikin macam-macam lah, Masya Allah. Jadi, saya lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kana Lailatul Qadri, apabila datang malam Lailatul Qadar, nazala Jibril fi qabqabatin minal malaika." Jibril dengan para malaikat turun, yusalluna mendoakan, wa yusallimuna dan memberikan keselamatan, doa keselamatan ala kulli abdin atas setiap hamba qaimin yang salat wa qa'idin dan duduk yadhkurullah sedang berzikir kepada Allah. Baik yang berdiri, maksudnya berdiri apa Pak? Mungkin sholat, mungkin silaturahim, ya kan? Mungkin membaca Al-Quran, atau mungkin berdiri di mimbar mengasih ceramah, ya kan? Semua kebaikan yang dilakukan dalam keadaan berdiri atau duduk itu didoakan oleh para malaikat apa? Semoga kau mendapatkan keselamatan dan kedamaian di sepanjang 1000 tahun, 1000 bulan lamanya. Allah ya Allah. Indah apa? Makanya kalaupun kita punya masa lalu yang sulam, yang kilcang, yang kelam, ini Ramadan pengukur dan pengikis habis seluruh aib dan dosa-dosa kita. Mobil khusus di 10 malam terakhir, jangan sampai berlonggar masjid. Ini masjid, oh malam pertama penuh lagi, penuh.
10 malam terakhir saya imam di sini lah ompong semua ini. Ya Allah, pada maju, padahal di situ hadirin. Coba masa lalu kita yang kelam, kau diguyur dengan 1000 bulan Pak, selesai. Masya Allah. Nah ini Pak, ayo yang punya masa silam yang kelam jangan putus asa. Harapan Allah itu jauh lebih luas dari samudera, sementara dosa-dosa kita sama seperti kerikil. Tahu kerikil Pak? Dibuang ke lautan tenggelam, terlihat tak kira-kira? Rahmat Allah, ampunan Allah seluas samudera yang tak berhenti hadir. Masya Allah. Saya lanjutkan. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa, ya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ini dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama-sama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa artinya? Ini dia. Hiya salamun, hadirnya kedamaian, min awal yaumiha, dari awal malam itu. Jadi terbitnya, setelah terbit matahari, terbenamnya matahari itu sudah dihitung malam Lailatul Qadar. Ila tulu'is syams, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari. Ketika maghrib, kita sholat maghrib, dihitung itu Pak lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi sholat berjamaah. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Apalagi sedekah Pak. Malam ini, makanya 10 malam terakhir sedekah. Kalau usah banyak-banyak ya, 100 juta ya. Ditanya nggak ada Pak Ustaz, 100.000 baik, 100.000 ya kan? Masya Allah. 100.000 nggak ada Ustaz, 50.000 baik, kasih aja. Udah nggak usah diumumin di masjid, kasih sama janda 2 G. Anak yatim, janda muda yang dipuji di sini. Masya Allah. Ya bapak-bapak nggak bisa dipancing-pancing ya. Udah ngaji. Nah, dari maghrib sampai subuh apa di sini Pak? Tasallama fiha, malaikat mendoakan kebahagiaan, ketenangan kepada siapa? Alal mukminin, terhadap orang-orang beriman. Masya Allah. Wa qala Sya'bi, berkata Imam Syafi'i, huwa taslimul malaika, yaitu salamnya para malaikat ala ahli masjid, untuk orang-orang yang tinggal di masjid. Makanya dianjurkan ya itikafnya di mana? Masjid. Oh, malam-malam itu insya Allah walaupun di rumah kita dapat kebaikan Pak. Ustaz tauhid bagaimana? Tinggal di rumah banyak berzikir. Bukan kita tasbih, mana tasbih? Allah subhanallah subhanallah. Walaupun ya kan? Atau bacaan hafalan Al-Quran, walaupun Imam Syafi'i tidak merekomendasikan, tapi ulama yang lain membolehkan. Yang penting wajah hafalan tanpa pegang mushaf ya. Itu di rumah ya. Kalau yang hamil di rumah ya. Tapi kalau hamilnya masih 5 bulan, boleh itikaf di masjid ya. Tapi kalau 9 bulan, kalau bisa di rumah aja deh. 9 bulan mesti di masjid bagaimana sih? Baik ya. Nih, huwa taslimul malaikati ala ahli masjid min hini taghibus syamsi, min hini taghibus syamsu ila an yatlu al-fajr, sejak matahari terbenam sampai terbitnya matahari itu malaikat sudah mengucapkan salam, mendoakan kita semuanya. Yaquluna ala kulli mu'minin, para malaikat itu mengitari orang-orang beriman. Wa yaqul salamun alaika ayyuhal mu'min, assalamu alaika ayyuhal mu'min, keselamatan, kedamaian, kesuksesan yang penuh barokah untukmu. Kalian berhenti, tapi syaratnya apa? Kalau di sini ahlul masjid, yang ada di masjid musola boleh. Makanya mestinya itu masjid. Insya Allah yang sholat tarawih yang didapat, yang sholat berjamaah 10 malam terakhir kalau usahakan di masjid Pak. Masya Allah ya. Halo, masih bersama saya? Coba saya tanya, siap kagak di masjid?
Siap gak nih? Insya Allah itu 99% oke, kecuali mati. Itu insya Allah orang beriman begitu Pak. Saya diundang, Ustaz bisa ngisi gak kajian tanggal sekian? Saya jawab, insya Allah bisa. Beneran loh Ustaz? Sampai insya Allahnya Ustaz itu dilakukan. Kenapa? Karena orang kalau bilang insya Allah, maunya apa kira-kira? Besok datang ya, insya Allah. Pas ditanya, loh kemarin kok gak datang? Kan saya bilang insya Allah. Insya Allahnya kita itu cuma pemanis bibir. Padahal kalau kita bilang insya Allah, Bang besok datang ke masjid ya, insya Allah. Artinya apa? Kalau saya hidup, kalau saya tidak sakit, pasti datang. Itu maknanya. Halo, masih bersama saya? Ini insya Allah orang Indonesia. Besok bayar utang ya, insya Allah. Pas ditanya, mana duitnya? Bilang insya Allah. Akhirnya insya Allahnya Ustaz juga dilakukan. Baik hadirin ya, itu cahaya malaikat. Jadi malaikat itu muter Pak. Jadi kalau ada yang ini kamu di sini itu disamperin Pak, dikelilingin. Assalamu alayka ayyuhal mu'min. Keselamatan, kedamaian, kesuksesan untukmu. Masya Allah. Pak Ustaz kalau misalnya tinggal di masjid senderan begini agak ngantuk-ngantuk, insya Allah disamperin juga. Cuman kata malaikatnya terlalu toh, begitu ini ngantuk-ngantuk, kira-kira begini, kira-kira ya, tapi insya Allah niatnya udah baik tuh Pak. Bapak nih niat itikaf ke masjid, satu langkahnya kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Jalannya doang itu sudah lebih baik dari 1000 bulan. Allah ya Allah. Indah gak jadi umat Nabi Muhammad? Baik hadirin, saya kasih Bapak Ibu semuanya menjelang Ramadan 3C. C yang pertama, cahaya apa? Terus cahaya kedua, cahaya ketiga, insya Allah kalau lupa ingin dengar ceramah ini lagi, nah tonton YouTube-nya nih. Masya Allah. Saya lihat YouTube saya tonton cuma 5 orang. Udah pas pengajian kagak nulis, saya gak nyindir nyinggung ya. Masya Allah. Ini nonton YouTube-nya kagak ditonton-tonton. Masya Allah. Habis berukat beda dengan live-nya. Kalau live-nya ada senyum-senyumnya gitu ya. Baik hadirin, mudah-mudahan kita barokah semuanya. Allah berkahi di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Rabbal Alamin, kita duduk bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.